Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pelajaran fikih. Kemarin kita telah membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, yaitu ada 5 hal. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya.
yaitu madza yalzamul mutawaddi'a idza arada ayyusalliyah. Apa yang wajib dilakukan orang yang memiliki wudhu ketika ia ingin melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sudah selesai wudhu kemudian ingin melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah yalzamuhu taharatu malabisihi wa makanihi minan najasati. Yang wajib ia lakukan adalah memastikan pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat suci dari najis. Kita sudah selesai wudhu, kita hendak melaksanakan sholat. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan pakaian yang kita gunakan untuk sholat, tempat yang akan kita tempati untuk sholat, itu terhindar dari najis. Wasatrul aurati, kemudian apa? Kita harus menutup aurat. Aurat kita tidak boleh terbuka. Wastiqbalul kiblati, dan selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Kalau kita di Indonesia, kiblat kita menghadap ke arah barat, sedikit condong ke kiri. Wa ma'rifatu dukhulil waqti, dan selanjutnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi hal-hal inilah yang wajib, yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Yang pertama, memastikan pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat suci dari najis. Kita pastikan apakah tempat yang akan kita gunakan untuk sholat adalah suci. Kita pastikan apakah pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat terhindar dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, mengetahui masuknya waktu sholat. Anak-anakku sekalian, biasanya masuknya waktu sholat itu ditandai dengan suara adzan. Nah, inilah yang dapat kita jadikan sebagai tanda apakah waktu sholat sudah masuk atau belum. Kita tidak boleh mengira-ngira. Kita harus memastikan secara pasti. Kalau memang sudah dengar suara adzan, maka kita boleh melaksanakan sholat. Misalnya, kalian ingin melaksanakan sholat duhur, ternyata jam sudah menunjukkan jam 12, tapi ternyata belum ada suara adzan. Kita harus memastikan dulu apakah waktunya sudah masuk atau belum. Kita tunggu sampai ada adzan berkumandang. Kalau sudah ada adzan berkumandang, berarti kita sudah boleh melaksanakan sholat zuhur. Itu lebih aman. Adapun yang selanjutnya, man najasatu. Ya, tadi yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan sholat, memastikan tempat dan pakaian yang kita gunakan terhindar dari najis. Apa sih najis itu? Nah, di sini dijelaskan hiyadam. Najis itu darah. Darah itu termasuk sesuatu yang dalam kategori najis. Wal qayhu, dan nanah. Biasanya nanah ini terdapat pada orang yang sakit kulit atau mungkin sakit yang lain sehingga sampai tubuhnya bernanah. Dan biasanya nanah ini berwarna kuning ya, kuning ke keputih-putihan. Nanti kalian boleh bertanya kepada orang tua, "Mah, apa sih nanah itu?" Kalau memang kalian belum mengerti. Wal qay'u, dan muntahan. Muntahan ini adalah sesuatu yang kita keluarkan ketika kita muntah. Misalnya kalian masuk angin, kemudian muntah. Nah, muntahan ini dihukumi najis. Ya, sekali lagi, muntahan ini ketika kita memegangnya, dia najis. Wal khamru, dan khamr atau minuman keras. Ini juga dalam kategori najis. Wal kalbu, dan anjing, sudah jelas anjing najis. Wal khinziru, dan babi. Wal baulu, dan kencing. Wal ghaitu, dan tinja, kotoran manusia.
Warrausu, dan kotoran hewan. Misalnya, kita hendak melaksanakan sholat di area terbuka, di lapangan, di kebun, dan lain sebagainya. Maka pastikan dulu tempat yang hendak kita tempati untuk sholat itu tidak ada najis sama sekali. Baik itu dari kotoran, baik itu dari muntahan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan najis. Selanjutnya, mal auratu, tadi juga disebutkan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat. Di antaranya adalah menutup aurat, satrul aurati. Apa sih aurat itu? Ya, aurat itu dikategorikan di sini, dijelaskan di sini, auratul rajuli ma baina surrati warrukbati. Aurat laki-laki adalah sesuatu yang diantara pusar dan lutut. Jadi, kalau kita hendak sholat, maka wajib tertutup antara pusar dan lutut. Apakah cukup begitu saja? Lebih hati-hatinya, lebih amannya kita lebihkan. Berarti boleh dong Pak, sholat tidak pakai baju. Yang penting pusar dan sampai dengan lutut untuk laki-laki tertutup. Boleh saja. Tapi apakah hal demikian sopan? Masa kita mau ke masjid, kemudian kita tidak pakai baju, yang penting aurat kita tertutup? Maka itu tidak mungkin sama sekali. Jadi, apa yang telah kita lakukan sebagaimana biasanya, kita sudah menggunakan baju, kita menggunakan sarung, kemudian berangkat ke masjid, itu sudah sangat pas sekali. Ini batas minimal, batas paling sedikit kita boleh menutup aurat, yaitu antara pusar dan lutut. Itu untuk laki-laki. Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Adapun auratnya perempuan adalah semua anggota badan. Ya, jadi anggota badan semuanya itu termasuk aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ketika ibu kita sholat, semuanya ditutupi, pakai mukena, pakai rukuh. Yang boleh terlihat hanya kedua telapak tangan dan wajah. Karena apa? Karena dalam sholat itu wajib menutup semua aurat. Tadi kalau laki-laki yaitu antara pusar sampai dengan lutut. Kalau perempuan seluruh anggota badan dari kepala sampai dengan kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang dimaksud dengan aurat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang sedikit kita pelajari ini menambah pengetahuan untuk kita semuanya, dan kita diberikan pemahaman oleh Allah sehingga kita semakin paham tentang hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan dari Bapak. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.